Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Nur Alfia dengan NIM 22272400012. Saya dari kelas 3A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Pak Zuri Rahman, MPD. Baik, di video kali ini saya akan membahas berita yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu berita seorang Kepsek yang menampar siswanya karena dia merokok di lingkungan sekolah. Berikut beritanya. Nah, kejadiannya itu ada di SMAN 1 Cimarga, Banten. Nah, awal mula permasalahannya itu sebenarnya di sekolah itu ada kegiatan Jumat bersih. Mereka sedang kerja bakti, tetapi si siswa ini malah merokok dan ditegur oleh si kepala sekolah, tetapi dia malah membantahnya. Dan hasilnya, si siswa yang merokok ini ditamparlah oleh si kepala sekolah. Nah, setelah si siswa ini melakukan kesalahan, bukannya dia sadar, tetapi dia malah melaporkannya kepada orang tuanya. Dan orang tuanya ini melanjutkan ke jalur hukum. Nah, yang lebih parahnya lagi, ada 630 siswa mereka malah mogok sekolah dan malah membela si temannya yang merokok tadi. Nah, kira-kira bagaimana jika masalah ini dilihat dari berbagai aspek? Dari aspek segi hukum, segi sosial budaya, segi moral, segi etika, segi adab, dan segi profesional kerja. Nah, yang pertama kita lihat dari segi hukum. Nah, di peraturan pendidikan, kepala sekolah itu berwenang untuk menegakkan tata tertib sekolah sesuai aturan pendidikan nasional. Nah, hukuman terhadap siswa yang merokok itu sebenarnya sudah sah dilakukan jika sesuai prosedur, misalnya seperti pembinaan, pemanggilan orang tua, dan konseling. Terus juga masalah ini muncul bila hukuman ini dianggap melampaui batas, misalnya kekerasan fisik atau psikis. Terus yang kedua, kita lihat dari segi sosial budaya. Nah, merokok di kalangan remaja ini kan sering dianggap gaya gitu kan, atau pengaruh lingkungan sosial. Terus tindakan kepala sekolah ini bisa dipandang sebagai usaha kepala sekolah untuk menjaga budaya disiplin dan lingkungan sehat. Tetapi jika hukuman ini dianggap berlebihan oleh masyarakat atau anak-anak sekolah yang lainnya, ini bisa menimbulkan konflik sosial, termasuk mogok sekolah yang mencerminkan perbedaan persepsi antara siswa dan pihak sekolah. Dilihat dari segi moral, secara moral, kepala sekolah ini sebenarnya memiliki tanggung jawab mendidik, menegur, dan meluruskan perilaku siswa. Nah, menghukum siswa yang merokok ini adalah bentuk kepala sekolah. Kepedulian kepala sekolah ini agar anak tidak terjerumus pada kebiasaan yang buruk. Namun, moralitas juga menurut hukuman dilakukan dengan adil, manusiawi, mendidik, bukan dengan cara yang merendahkan martabat siswa itu. Jika dilihat di segi etika, nah etika profesi pendidik ini menekankan perlunya mendidik dengan kasih sayang dan bukan sekedar menghukum saja. Terus kepala sekolah ini dituntut gitu untuk menyeimbangkan antara penegakan aturan dan pendekatan edukatif. Terus jika hukuman ini terlalu keras atau tanpa prosedur, hal ini bisa melanggar etika profesi seorang pendidik. Dalam perspektif adab atau kesantunan dan akhlak, seorang pendidik ini kan dituntut untuk menegur dengan bijak dan memberi teladan. Terus siswa pun sebenarnya harus menjaga adab dengan menghormati aturan sekolah, tidak melawan atau mogok yang justru merugikan diri mereka sendiri. Yang terakhir dari segi profesional kerja. Nah, kepala sekolah profesional ini seharusnya dia bisa menggunakan aturan tertulis SOP atau tata tertib sekolah, terus melibatkan guru BK dan orang tua dalam pembinaan siswa, terus juga mengedepankan pendidikan edukatif ketimbang hukuman fisik gitu. Nah, jika terjadi masalah besar hingga mogok masalah sekolah, ini kan menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi dan lemahnya manajemen konflik. Terus juga pencabutan jabatan ini bisa mencerminkan bahwa si kepala sekolah ini dianggap tidak mampu untuk menjaga kondusivitas sekolah secara profesional. Nah, bisa kita simpulkan dari sini ya. Nah, kepala sekolah ini benar adanya karena dia ingin menegakkan kedisiplinan di sekolahnya. Nah, di sisi cara dan profesionalitas bisa jadi ada kekurangan sehingga memicu konflik yang besar. Terus dari sisi hukum dan etika,
jika hukuman sesuai dengan prosedur, seharusnya bisa dilindungi, tetapi jika berlebihan bisa berujung dengan sanksi. Terus dari sisi sosial budaya, moral, adat, nah kasus ini tuh menunjukkan bahwa perlunya keseimbangan antara ketegasan, kasih sayang, dan pendekatan edukatif agar siswa ini belajar tanpa merasa diperlakukan tidak adil. Nah, dikarenakan pemaparan permasalahan tadi sudah selesai, sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak.